Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat kita ketemu kembali dalam ibadah online ini. Gimana kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Saya berdoa dan saya berharap semua kita dalam keadaan baik, terpelihara sempurna oleh kasih setia Tuhan yang besar. Hari-hari ini kita mau kembali memuji menyembah Tuhan. Siapkan hidupmu untuk diberkati oleh firman Tuhan juga yang kita sama-sama dengarkan. Dan saya percaya hari ini adalah hari yang mengubahkan, hari yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita mulai ibadah kita. Terima kasih Bapak yang baik buat anugerah-Mu. Hari ini kami ada, kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami ada karena kasih setia Tuhan yang besar. Karena itu doa kami hari ini, lanjutkan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Biarkan kami boleh melihat hari-hari yang baik, karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik. Urapi kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani, kuduskan kami semua oleh kuasa darah anak domba Allah. Dan kami percaya berkat-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, siap memberkati kami. Dimanapun Bapak Ibu saudara yang berada, baik di rumah maupun dimanapun, Tuhan juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami siapkan hidup kami yang menyembah, menyanyi, memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Mari siapkan hidupmu, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Tuhan yang sungguh setia. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Marilah di awal lagi nyanyikan sama-sama. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan
mengasihi kami. Engkau Tuhan yang besar setiamu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya, aku percaya kuasa kasih-Mu. Aku percaya, aku percaya, Yesus, Kau mengasihiku. Yang percaya angkat tanganmu sama-sama. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya kuasa kasih-Mu. Aku percaya, aku percaya, Yesus, Kau mengasihiku. Sekali lagi dengan iman. Aku percaya. Aku percaya, aku percaya kuasa kasih-Mu. Aku percaya, aku percaya, Yesus, Kau mengasihiku. Yesus, Kau mengasihiku. Yesus, Kau mengasihiku. Mari yang percaya, serukan sama-sama. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu menjangkau setiap jemaat Tuhan. Orang-orang yang menyaksikan siaran langsung ini Tuhan. Memberkati kami semua dengan firman-Mu yang sebentar lagi kami dengar. Kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah online minggu hari ini. Dan mari kita mau belajar Alkitab kita sama-sama. Mari buka dalam kitab Yehezkel pasal yang ke-37. Kita baca di ayat yang pertama mulai sampai ayat yang ketiga lebih dulu. Sekali lagi, kitab Yehezkel pasal yang ke-37 ayat pertama sampai ketiga. Kita mulai baca lebih dulu. Firman Tuhan berkata begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku dan melihat tulang-tulang itu berkeliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku berkata, aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Suatu hari Nabi Yehezkel dibawa oleh Tuhan untuk melihat sebuah penglihatan, yaitu melihat sebuah atau banyak tulang-tulang kering. Nah, sebenarnya siapa itu tulang-tulang kering itu? Kalau saudara baca di ayat yang ke-11, kalau saudara baca ayat 11, lihat dulu ayat 11, firman Tuhan berkata gini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakannya, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Jadi tulang-tulang kering itu kata Tuhan adalah gambaran seluruh orang Israel yang berkata bahwa mereka itu sudah seperti tulang kering. Kenapa? Karena pengharapan mereka sudah hilang. Nah, dengarkan baik. Saya mau beritahu kepada saudara. Setiap orang
yang hari ini kehilangan pengharapan, sebenarnya tidak ubahnya mereka seperti orang Israel yang hari itu seperti tulang-tulang kering. Nah karena itu perhatikan baik-baik hari ini. Saya nggak tahu keadaan Anda, tapi yang saya mau berkata hari ini adalah begini. Apakah Anda masih punya semangat? Apakah Anda yang di rumah masih punya pengharapan? Atau Anda mulai berkata hari ini, Pak, sudah pengharapan saya udah habis, Pak. Pak, saya sudah kehilangan pengharapan, saya udah putus asa, Pak. Saya putus asa dengan pekerjaan saya putus asa dengan corona, saya putus asa dengan keadaan, saya putus asa dengan rumah tangga, saya putus asa dengan anak-anak. Dan beberapa orang berkata mungkin, saya putus asa dengan pelayanan. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara, firman Tuhan berkata kepada kau, dengarkan ini, ketika engkau kehilangan harapan, maka sebenarnya engkau seperti orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang seperti tulang-tulang kering. Makanya kalau saudara baca juga dalam Alkitab, lihat dulu sama-sama, dalam Amsal, lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-17, Amsal 17 ayat 22 berkata begini, ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah, baca sama-sama yang di rumah, mengeringkan tulang. Jadi setiap semangatmu patah, Alkitab berkata, itu seperti tulang kering. Saya berdoa hari ini, semua kita masih tetap punya pengharapan. Kalaupun Anda berkata, Pak, saya sudah habis harapan. Hari ini dengan firman Tuhan. Dan saya percaya setelah Anda dengar firman Tuhan, harapanmu kembali dibangkitkan. Kekuatanmu kembali dibangkitkan. Semangatmu kembali dibangkitkan. Semangat menghadapi persoalanmu. Semangat menghadapi rumah tanggamu. Semangat menghadapi pekerjaanmu. Lebih lagi semangat menghadapi pelayananmu. Ayo yang percaya katakan amin. Saya kurang dengar. Saya nggak dengar yang di rumah. Ayo lebih keras lagi. Amin. Amin, 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 amin. Nah, saya mau masuk bagian berikutnya. Bagaimana kemudian cara Tuhan untuk mengembalikan semangat yang patah, untuk memulihkan tulang-tulang kering ini. Bagaimana cara Tuhan? Kalau saudara baca kembali dalam Yehezkel pasal yang ketiga, ya. Dalam Yehezkel pasal 37 kembali di ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Saudara tahu bagaimana kemudian Tuhan memulihkan tulang-tulang kering ini? Tuhan mulai dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya kepada Nabi Yehezkel, dia berkata, Yehezkel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nah, saya mau beritahu kepada saudara, hari ini juga Tuhan memulihkan semangatmu, harapanmu dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah tulang-tulang ini dipulihkan kembali? Beberapa orang berkata ini pertanyaan retorika, Pak, atau retorik yang tidak perlu dapat jawaban. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, setiap kali Tuhan bertanya, sebenarnya Tuhan membutuhkan jawaban. Ini bukan pertanyaan retorik yang tidak butuhkan jawaban. Tuhan membutuhkan jawaban. Lalu Anda bertanya, buat apa Tuhan butuhkan jawaban dari saya? Lawang Tuhan sudah tahu jawabannya. Lalu kalau Tuhan sudah tahu, kenapa Tuhan bertanya? Nah, saya mau tunjukkan dalam Alkitab, berkali-kali Tuhan itu bertanya kepada orang. Ya, kalau saudara masih ingat, ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang, ya, laki-laki saja tidak termasuk perempuan dan anak-anak, Yesus kemudian bertanya, di mana kami dapat memberi roti? Yesus bertanya, ya, apakah itu sebuah pertanyaan retorik yang tidak perlu terima jawaban? Sebenarnya Yesus butuh jawaban dari pertanyaannya. Dan hari ini juga ketika Tuhan mau memulihkan tulang-tulang kering ini, Tuhan mulai dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah tulang-tulang ini dipulihkan? Dan hari ini mungkin Tuhan tidak bertanya kepada Anda mengenai tulang, ya. Tapi Tuhan bertanya kepada Anda hari ini sebelum Dia mulihkan keadaanmu. Dia mulai dengan pertanyaan, dapatkah rumah tanggamu dipulihkan? Dapatkah pekerjaanmu dipulihkan Tuhan? Dapatkah sakitmu disembuhkan Tuhan? Dapatkah engkau tetap terpelihara Tuhan di masa susah ini? Dapatkah engkau mendapatkan pekerjaan di situasi sulit ini? Tuhan mulai dengan bertanya seperti itu. Nah, kenapa Tuhan memulai pertanyaan?
dan sebenarnya itu dia butuh jawaban dari kita. Karena begini, saya mau tunjukkan begini, bahwa setiap pertanyaan Yesus atau pertanyaan Tuhan itu membutuhkan jawaban. Kenapa membutuhkan jawaban? Karena begini, setiap jawaban Anda itu adalah imanmu. Saya bisa dengar kata amin. Nah, ada orang ditanya, kamu percaya enggak Tuhan bisa berkati engkau? Nah, apa jawabanmu? Itu adalah imanmu. Ada orang ditanya begitu lalu berkata begini, saya sih percaya ya, tapi kalau zaman sekarang agak susah ya Pak. Sebenarnya itu gambaran imanmu. Kalau saya bertanya hari ini, dapatkah rumah tanggamu dipulihkan? Ya saya percaya sih Pak, tapi ya lihat suamiku modelnya kayak gitu, kayaknya nggak mungkin Pak. Ya saya percaya sih Pak, tapi lihat istriku kayak gitu, kerasnya minta ampun, nggak mungkin bisa dipulihkan. Saya mau beritahu, itu adalah jawabanmu dan itu adalah gambaran dari imanmu. Makanya begini, sebelum Tuhan memulihkan tulang, dia bertanya lebih dulu, dapatkah tulang ini dipulihkan? Dan saya hari ini mau bertanya kepada Anda, dapatkah pekerjaanmu dipulihkan Tuhan? Dapatkah rumah tanggamu diberkati? Dapatkah engkau lihat Tuhan buka jalan dalam hidupmu? Nah, apa yang Anda jawab hari ini? Kalau Anda jawab seperti yang saya katakan tadi, itu gambaran imanmu. Tapi kalau Anda juga menjawab, aku percaya Tuhan sanggup pulihkan rumah tanggaku. Aku percaya Tuhan sanggup berkati pekerjaanku. Aku percaya Tuhan sanggup pulihkan seluruh hidupku. Maka sebenarnya itu adalah imanmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya beritahu kepada saudara, dengarkan baik. Orang-orang yang menjawab dengan positif, sebenarnya itu yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itu gambaran dari imanmu. Saya pengen lihat ada banyak orang yang dengarkan siaran ini berkata, ya saya percaya, saya yakin Tuhan sanggup pulihkan. Saya percaya Tuhan dapat memberkati aku. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan aku. Saya percaya Tuhan bisa buka jalan dalam hidupku. Itu gambaran imanmu. Saya teringat ada satu orang perempuan ya yang membuka rumahnya untuk Nabi Elisa ya. Suatu hari Elisa berkata kepada perempuan itu ya, apa yang kau inginkan? Lalu perempuan berkata, saya nggak minta apa-apa. Lalu kemudian Elisa berkata, tahun depan kau akan punya anak. Ya. Lalu saudara, beberapa waktu kemudian dia memang betul-betul punya anak. Tapi hal yang tidak diduga, kemudian anaknya itu meninggal dunia. Lalu kemudian si perempuan ini, perempuan Sunam datang kepada Elisa. Nah, lihat apa yang dia katakan kepada Elisa ketika dia ditanya oleh Elisa. Lihat dari Raja-Raja pasal 4 ayat 5. Lihatin. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsong dan katakan kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, baca sama-sama, selamat. Anaknya udah mati, ditanya, selamatkah anakmu? Dia berkata, selamat. Kita loh kadang-kadang belum mati aja kita berkata, mati aku, mati aku. Ini anaknya udah mati, ditanya, selamat anakmu? Selamat. Kalau ada orang bertanya kepadamu hari ini, Pak gimana pekerjaanmu? Apa bisa tetap survive? Apakah engkau masih menjawab seperti apa yang Tuhan mau? Lalu menjawab, ya saya percaya bersama dengan Tuhan, aku akan lewati, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan pelihara hidupku. Kalau orang bertanya tentang rumah tanggamu, ya apa Bu, gimana kabar suamimu? Apakah Anda akan menjawab, saya percaya suamiku bisa diubahkan Tuhan, rumah tanggaku bisa dipulihkan? Atau justru Anda menjawab, yang ini Pak, ya kayak gini nih Pak ya, sama aja, 30 tahun sama, gak berubah dia. Saya rasa Tuhan pun gak bisa pulihkan dia. Saya mau beritahu, apapun yang ditanyakan kepadamu, apa yang engkau jawab adalah merupakan imanmu. Karena itu hati-hati
dengan setiap apa yang engkau jawab hari ini. Tuhan sedang bertanya kepada Anda, apa jawabanmu hari ini? Nah, saya mau masuk bagian yang kedua. Yesaya pasal 4 firman Tuhan berkata begini. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku memberi urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat ayat 7, lihat ayat 7. Lalu aku, Yehezkel, bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Yang kedua, Tuhan menyuruh untuk Nabi Yehezkel bernubuat, ya. Bernubuat. Lalu Anda berkata begini, Pak, saya bukan nabi, Pak. Kalau saya bernubuat nanti saya dikira nabi palsu, Pak. Saya meluruskan dulu, apa sih pengertian tentang nubuatan? Kalau saudara baca, lihat dalam Korintus, 1 Korintus pasal 14 ayat yang ketiga, lihat ini. Firman Tuhan berkata begini, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Perhatikan ini, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau ayat 3, nubuatan adalah kata-kata kepada manusia untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkel, bernubuatlah. Tuhan suruh Yehezkel ngomong kata-kata seperti yang Tuhan suruh. Kata-kata yang membangun, kata-kata yang kuat, kata-kata yang menghiburkan. Itu nubuat. Dan saya beritahu kepada saudara, mungkin Anda berkata, Pak, saya bukan nabi. Tapi sebenarnya Anda adalah nabi untuk dirimu sendiri. Kenapa? Karena setiap perkataanmu itu adalah nubuatan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, ketika engkau ngomong, kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangkitkan, itu adalah juga seperti kata nubuatan. Saya bisa dengar kata amin. Nah, makanya dengarkan baik ini ya. Bagaimana Tuhan memulihkan tulang-tulang kering itu? Yang kedua, Tuhan menyuruh bernubuat, berkata-kata kepada tulang-tulang itu. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, ya. Kita ini seringkali berkata-kata tentang tulang-tulang. Ya. Tulang-tulang bukan paman ya, dalam bahasa Batak bukan, ya. Kita seringkali berkata-kata tentang masalah kita. Tapi kita jarang sekali berkata kepada masalah kita. Suatu hari Anda bisa bangun pagi, lalu Anda ketemu orang, Anda bisa aja cerita tentang masalahmu. Ya, Anda bangun pagi, ketemu dengan istrimu, suamimu, cerita tentang masalah. Anda ketemu dengan mertua, cerita tentang masalah. Anda ketemu dengan pendetamu, cerita tentang masalah. Anda ketemu dengan tetanggamu, cerita masalah. Tapi sebenarnya yang Tuhan inginkan bukan hanya Anda cerita masalah, tapi Anda berkata-kata kepada masalah. Jadi bukan hanya berkata-kata tentang masalah, tapi berkata kepada masalah. Itu nubuatan. Dan dengarkan baik, ternyata powerful banget ya. Ketika Yehezkel mulai berkata-kata kepada tulang itu, Alkitab berkata tulang-tulangnya mulai bergerak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tahukah saudara, setiap perkataan kita itu mengandung kuasa yang luar biasa. Tadi saya sudah jelaskan, imanmu adalah perkataanmu. Kata-katamu itu mengandung kuasa. Saya beritahu kepada saudara, seringkali di situasi sulit, kata-kata kita tidak terkendali. Suatu kali di keadaan-keadaan yang sangat-sangat mungkin sudah tidak kuat lagi,
maka selalu yang kita tidak bisa kendalikan adalah kata-kata kita. Padahal sebenarnya kata-kata kita ini adalah kunci di mana pemulihan jadi. Saya bisa dengar kata amin. Karena itu saya percaya rumah tangga yang dipulihkan dimulai daripada rumah tangga yang mulai menjaga perkataannya. Pekerjaan yang diberkati saya percaya dimulai dari orang yang bekerja dan memperkatakan perkataan firman Tuhan untuk pekerjaannya. Saya percaya anak-anak kita diberkati ketika orang tua mulai berkata-kata tentang hal-hal yang luar biasa yang Tuhan rencanakan atas hidup anak-anak kita. Dan saya percaya itu yang akan terjadi atas hidup anak-anak kita. Seringkali yang kita katakan tiap hari cuma kita katakan susah, 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 susah. Gimana keadaanmu? Ya gini, susah. Gimana tokomu? Ya gini, sepi. Gimana usahamu? Sepi. Gimana, sehat-sehat ah? Aduh Pak, saya rasanya ada gejala corona. Belum aja corona udah ngomong gejala corona. Ya. Anda sendiri yang ngomong. Padahal Tuhan bilang tulang kering aja bisa dipulihkan. Ketika perkataan-perkataan yang baik mulai diucapkan. Hai bapak-bapak yang ada di rumah, mulai berkata-kata yang baik hari ini. Hai ibu-ibu, mulai perkatakan yang baik tentang rumah tanggamu. Saya berdoa hari ini semua orang yang mendengarkan siaran ini mulai mengubah kata-katamu. Karena saya percaya gini, ketika kata-katamu berubah, atmosfer kehidupanmu berubah. Dan ketika atmosfer kehidupanmu berubah, keadaanmu berubah. Saya bisa dengar kata amin. Di tengah situasi sulit, ya, hari-hari ini orang-orang di mana ketakutan, orang-orang di mana cemas, orang-orang di mana khawatir tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang masa depan. Saya mau beritahu kepada saudara hari ini saatnya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan membalikkan keadaan lewat kata-katanya. Saya ulangi, ini waktunya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan membalikkan semua keadaan lewat kata-katamu. Berhenti cerita tentang keadaanmu, tapi mulai berkata-kata sesuatu yang baik untuk keadaanmu. Dan lihat Tuhan akan ubahkan keadaanmu. Berhenti berkata-kata tentang pekerjaanmu, tapi hari ini mulai berkata-kata kepada pekerjaanmu. Pekerjaanku diberkati, pekerjaanku Tuhan buka jalan, pekerjaanku akan diperluas oleh Tuhan. Itu yang kau katakan. Berhenti berkata-kata tentang keadaan penyakitmu. Hari ini kau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku dan seisi rumahku dilindungi Tuhan. Itu perkataanmu. Itu yang kau ucapkan tiap hari. Bukan bangun pagi kita udah berkata, hati-hati loh, bahaya, bahaya, bahaya. Tiap hari kita cuma ngomong bahaya. Tapi kita tidak pernah ngomong tentang perlindungan Tuhan. Harusnya kita lebih banyak bicara tentang perlindungan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan dibandingkan dengan keadaan berbahaya. Saya mau dengar kata amin. Kalau engkau sakit berkata kepada dirimu dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya oleh bilu-bilu Yesus, semua sakitku disembuhkan. Saya bisa dengar kata amin. Kalau engkau susah hari ini, engkau berkata di dalam nama Yesus, aku percaya penghiburan Tuhan yang berlimpah-limpah akan turun dalam hidupku, dalam rumah tanggaku. Kalau engkau lagi kesulitan keuangan hari ini, engkau berkata dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan sempurna atas hidupku. Aku percaya burung di udara Tuhan pelihara, apalagi anak-anaknya Tuhan pelihara. Itu yang harus yang kau katakan. Hari ini saya mau dengar apa yang kau katakan hari ini. Coba ambil waktu beberapa saat ini. Semua orang yang mendengarkan siaran ini mulai berkata-kata. Berkata-kata tentang dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan siaran ini diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan perkataan ini sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang mendengarkan siaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaannya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, seluruh aspek hidupnya dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan, orang tuamu dipulihkan, pekerjaanmu dipulihkan, seluruh hidupmu dipulihkan Tuhan. Karena itu dua hal aja yang saya mau sampaikan ini. Yang pertama begini, ya, ketika Yesus bertanya, jawablah dengan perkataan ini.
Apakah engkau yakin Tuhan dapat memulihkan engkau? Katakan ya, aku percaya. Dan yang kedua, mulai bernubuat, mulai berkata-kata yang membangun. Ya, saya percaya perkataan yang membangun akan membangun kembali semua yang mati. Perkataan-perkataan yang membangun, nubuatan-nubuatan akan memulihkan bahkan tulang-tulang kering. Harapan-harapan yang sudah kering, semangat yang patah akan kembali semangat. Ayo mulai perkatakan hal-hal yang baik ini. Karena saya percaya sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Lewat perkataanmu, lewat imanmu yang engkau setiap hari katakan. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan seperti yang kau percayai. Yang percaya katakan amin. Hari ini mari kita mau berdoa bersama, ya. Saudara yang ada di rumah hari ini, mari angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa dan Anda juga berdoa hari ini. Mulai berkata-kata. Mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya semua orang yang mendengarkan siaran ini dalam nama Tuhan Yesus dibangkitkan semangatnya. Tulang-tulang kering hidup kembali, semangat yang patah hidup kembali, pengharapan yang sudah putus bangkit kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan sanggup memulihkan. Dan saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari pemulihan untukmu. Hari ini hari berkat untukmu. Hari ini hari mujizat untukmu. Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidupmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara, meteraikan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya setiap perkataan-kataan firman-Mu tidak sia-sia. Tapi perkataan firman-Mu ini akan melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dan mari buka tanganmu sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang terima warisan anak sulung berkat double porsi. Dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.